5 ayat 1 sampai 5 yang akan kita bacakan bermulasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalamnya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukumannya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita sambut menyanyi lagu Daruwasu Kulatinamu. Saudaraku, untuk peletakan batu dasar ini yang sepertinya agak khusus karena hadir pengurus-pengurus resor di Gemis minus Inbar. Jadi ini agak luar biasa peletakan batu dasar ini. Dan untuk itu saya memilih satu teks, satu ayat saja dari 1 Samuel 7 ayat 12. Saudara pasti tahu ini, dan sebelum kita berdoa dan juga membaca satu ayat itu, saya terangkan sedikit dulu tentang peristiwa yang mengitari teks ini. Lama tabut Tuhan Allah di tabut perjanjian itu tersimpan di negeri orang-orang kafir yang mereka anggap waktu itu negeri Filistin. Dan kemudian mereka mendapat penyakit, banyak tikus yang menggerogoti juga tanaman-tanaman karena mengambil tabut dengan tidak hormat, dan mereka letakkan di samping mesbah-mesbah Baal. Ya, Tuhan memberikan peringatan, lalu orang-orang Filistin juga akhirnya sadar ini ternyata karena orang ada ambil barang yang tidak hormat, orang mesti kasih pulang. Lalu mereka pulangkan, kembalikan, dan titip di satu kota kecil yang namanya Kiryat Yearim. Lalu di situ disimpan dan dijaga oleh Aminadab. Karena tabut sudah ditaruh di situ, maka datanglah bangsa Israel berkemah di daerah sekitar yang namanya Mizpah. Waktu mereka berkemah, orang-orang Filistin melihat dan mereka mau menyerang. Mereka merencanakan dan menepung. Melihat itu, banyak tua-tua Israel memohon kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan agar membela mereka. Dan Samuel mengambil satu persembahan korban bakaran, lalu dia meletakkan itu dan berkemah. Sementara itu tentara Filistin menyerang, lalu diserang balik oleh Israel dengan apa di situ? Guntur, ya. Tuhan Allah mengguntur di langit. Jadi bagaimana modelnya itu, tapi itu dicatat dalam 1 Samuel ini. Dan kalah
mereka. Atas kekalahan dan atas kemenangan itu, maka Samuel ini yang kita akan baca, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dari firman-Mu kami dituntun dalam pekerjaan sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, dan juga sebagai pribadi Kristen. Kami dituntun oleh sabda yang kami terima secara tertulis dari Alkitab. Tapi juga kami yakin Engkau mewahyu dalam setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan sabda-Mu. Itu keyakinan kami, karena itu urapi kami semua dan Roh-Mu agar sanggup bukan hanya mengerti, tetapi hidup menurut firman-Mu. Maka bersabdalah, kami mendengar. Amin. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel, setelah peristiwa-peristiwa tadi, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ini daerah pertempuran waktu itu. Ia menamainya Eben Ha-ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben itu batu, Ha-ezer itu Azer, dari Azer. Kalau Ha itu kata sandang biasa. Jadi terjemahan letternya adalah itu batu pertolongan, karena Azer yang menjadi Ezer di sini terjemahannya adalah pertolongan. Jadi artinya adalah batu pertolongan. Eben Ha-ezer atau sering disebut dengan Ebenezer dalam bahasa Indonesia. Dia batu pertolongan. Sambil meletakkan itu, Samuel bilang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini bukan berarti selanjutnya tidak ada lagi. Jadi ada kisah-kisah sebelumnya yang membuktikan bahwa ternyata Tuhan sampai hari ini tetap bersama orang-orang pilihan-Nya. Dan dengan mendirikan batu itu, tadi orang meletakkan ada 12 batu itu, so hampir seberapa daripada pondasi itu. Dengan batu itu ada dua hal yang diingatkan. Pertolongan Tuhan yang telah terjadi sampai hari ini, dan hari ini itu sudah relatif sekali pada setiap kita, berbeda-beda, baik pribadi, pendeta, penatua, yakin, juga sebagai persekutuan di resort Gemis Tabukan Utara ini. Jadi ada waktu dia sampai di sini, sampai peletakan batu itu Tuhan sudah menolong, dan itu bukti yang kedua bahwa atas pengalaman itu kita diingatkan lagi oleh batu itu, melalui batu itu, bahwa tangan Tuhan yang telah menolong itu akan terus menolong kita, menolong dan membukakan segala jalan bagi pembangunan rumah pelayan yang akan melayani Tuhan di resort Gemis Tabukan Utara. Dari dua hal itu selalu ada tanda. Itu hanya ada tanda saja. Pada kita banyak sekali memakai tanda itu, ada salib dan sebagainya. Tapi tanda itu sangat penting. Dulu di Israel banyak sekali mesbah dari batu yang didirikan untuk menandai pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, setiap tanda dalam hidup kita itu pasti Tuhan memberi. Dan biasanya tanda itu terjadi bukan nanti, dia selalu terjadi setelah kita mengalami. Tapi ada tanda-tanda juga menandai penyertaan Tuhan ke depan. Itu yang namanya
dinubuatkan, banyak tanda-tanda yang dibuat. Yang ke depan itu yang kita tidak tahu. Cuma kita menandai bahwa penyertaan Tuhan itu akan terus terjadi bagi orang-orang pilihannya. Kita berdoa semua kiranya pembangunan Paspori ini diberkati dan jalan ke depannya dilapangkan dan dibukakan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sini ada persembahan, berarti di persembahan itu dana pertama untuk pembangunan. Mohon dicatat itu. Memberi kepada Tuhan melalui keberhasilan dan kekuatan yang telah kita peroleh dari Dia, sehingga kita sanggup berkarya dan sanggup menjalani hidup. Maka kita bersyukur. Bagi Yesus, kuserah. Mari kita berdoa. Telah kami berikan persembahan syukur. Engkau menilik semua hati yang telah memberi. Semua yang baik datangnya daripada-Mu, Tuhan. Karena itu ajarkan kami juga untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan kami masing-masing, melalui kehadiran kami baik di tengah keluarga, di tengah jemaat dan masyarakat. Kami mau serahkan pekerjaan pembangunan Paspori di dalam pengaturan-Mu. Bukakan jalan ke depan. Berilah tanda bahwa Engkau bersama kami. Engkau pemilik gereja dan Tuhan jemaat yang berkenan bagi segala rencana-rencana kami. Tuhan, kami hanya pelayan-pelayan-Mu, hanya berharap pada perkenanan dan kasih-Mu. Sebab daripada-Mu datang kelimpahan, daripada-Mu bersumber berkat yang tak berhingga.
Dengan pengharapan itu kami mau menjalankan pembangunan ini. Juga kami mau menyerahkan acara kami di jam-jam ke depan ini sampai petang nanti. Engkau memberkati dan melindungi kami semua, sehingga kami semua dapat menggunakan waktu-waktu yang telah kami sediakan ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau embankan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehidupan, untuk kesempatan melayani, dan untuk berkat-berkat. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita berdiri. Jalan ke depan sering kita dan banyak kali kita tidak tahu. Dalam hidup, dalam segala rencana kita, ujungnya bagaimana itu sering tersembunyi bagi kita. Yang kita tahu hanya satu, mau menggelindingan di setiap perjalanan dan karya kita. Tersembunyi ujung jalan. Terimalah berkat Tuhan untukmu, untuk keluargamu, untuk perjalanan hidupmu, dan untuk aktivitasmu ke depan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau dalam setiap rencana, usaha, dan pekerjaan. Sebab Ia ada di awal dan di akhir semua yang kita lakukan demi kemuliaan namanya. Amin.